Halo anak-anak, kita kembali lagi dengan bimbingan belajar mandiri. Kali ini kita akan bahas matematika UTBK tahun 2019. Langsung pada soal nomor 1. Jika A lebih besar dari 0 kurang dari 1, maka 3 plus 3A pangkat X per 1 plus A pangkat X kurang dari A pangkat X mempunyai penyelesaian yang mana ini? A, B, C, D, atau E? Ya. Baik, kita akan langsung menyelesaikannya. Kita bahas ya. Ya. Jadi supaya simpel, maka yang A pangkat X ini kita misalkan ya. Kita misalkan M. Oke, jadi setiap ada A pangkat X kita ganti dengan M. Nah, jadi persamaan yang ini akan saya ubah menjadi 3 plus 3M per 1 plus M kurang dari M. Nah, oke. Supaya gampang, maka kedua ruas ini akan saya kalikan dengan 1 plus M. Ya, oke. Sehingga 3 plus 3M kurang dari M kali 1 plus M. Oke, kita selesaikan ya. Oke, kurang dari M plus M kuadrat. Kita pindah ruas sehingga menjadi 3 plus 3M min M kuadrat kurang dari 0. Ya, kita rapikan dulu. Ini min M kuadrat. Ini 3M min M berarti plus 2M plus 3 kurang dari 0. Oke. Supaya di depan tanda di depan koefisien dari M kuadrat ini tidak negatif, maka kita kalikan saja dengan negatif 1. Ya, kita kali dengan negatif 1 supaya enak dipandang ya, dikali dengan min 1. Oke, jadi hasilnya adalah M kuadrat min 2M min 3, karena dikali dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, selesai. Nah, lanjutnya kita bisa lakukan faktorisasi. Ya, oke. Sini M, ini min 3, ini M, ini plus 1. Oke. Pembuat nolnya adalah ketika M sama dengan 3, atau M sama dengan min 1. Nah, sekarang kita coba lihat di garis bilangan berikut ya. Nih, garis bilangan ini kita coba lihat bahwa batasannya adalah min 1 dan 3. Nah, kembali lagi lihat si soal ya, anak-anak, bahwa ini adalah bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan ada syarat bahwa di bagian bawah, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi oleh karenanya, supaya tidak 0, maka syaratnya M ini tidak boleh sama dengan min 1 ya. Sebab kalau M-nya ini atau A pangkat X kita masukkan min 1, maka hasilnya adalah 0 dan itu tidak terdefinisi. Kita lanjut. Bahwa yang diminta di sini adalah lebih dari 0. Jadi yang positif. Nah, dari titik uji akan didapatkan bahwa positif ada di sebelah sini. Positif, positif, dan sini adalah negatif. Ya, oke. Jadi kita lanjut bahwa M itu berada berdasarkan garis bilangan ya. Jadi M itu berada pada sini ya, daerah kurang dari min 1 atau M-nya lebih dari 3. Nah, kembali lagi. M itu apa? M itu tadi adalah A pangkat X. Jadi saya ganti kembali ya. Begini. Jadi A pangkat X lebih dari 3. Nah, tadi anak-anak di soal disebutkan bahwa A itu lebih dari 0 kurang dari 1. Berarti A ini bernilai positif ya. Pecahan yang positif. Sebuah bilangan positif jika dipangkatkan apapun bilangannya itu, baik negatif maupun positif, tentu hasilnya tetap positif. Nah, dari sini terlihat ya, ternyata kok hasilnya negatif. Ya, artinya apa? Artinya yang ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi yang kita perhatikan adalah ini.
Jadi A pangkat X lebih dari 3. Ya. Nah, ini adalah bentuk eksponen. Jadi kita akan mencari pangkat. Jadi untuk mencari pangkat. Nah, ingat kembali anak-anak catatan eksponennya bahwa untuk mencari pangkat, maka kedua ruas harus dilogaritmakan. Ingat ya, dilogaritmakan. Nah, nilai A-nya tadi kurang dari 1. Jadi bentuk pecahan. Oleh karenanya, saat melogaritmakan ini ya, untuk mencari pangkatnya yaitu X, nah tanda pertidaksamaannya akan berubah ya. Ini tadi tanda lebih besar, sekarang menjadi lebih kecil. Nah, ya. Jadi X lebih kecil dari A log 3. Ya, jadi untuk teori-teori tentang logaritma dan eksponen, pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan logaritma, anak-anak bisa buka kembali ya. Kembali lagi saya ingatkan, jika A-nya ini lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah ya. Oke, jadi X kurang dari A log 3. Tuh, lihat di sini nggak ada kan A log 3. Nah, ternyata anak-anak penulisan A log 3 ya, ini sama dengan seperti ini, log A, ini sini 3. Ya, jadi sama. Jadi maksudnya itu adalah sama. Sehingga ini sama dengan apa? X kurang dari log A3. Jadi jawabnya yang mana? Yang C. Ya, lanjut. Soal nomor 2. Jadi lingkaran yang berpusat di PQ dengan PQ lebih dari 3. Nah, ini menyinggung garis 3X plus 4Y sama dengan 12 ya. Jika jari-jari lingkaran 12, maka berapa nilai 3P plus 4Q? Ya, jadi sekarang kita perhatikan ilustrasi gambarnya ya, seperti ini. Ini sudah disiapkan. Jadi ada titik pusat yang pusatnya PQ, jika ditarik tegak lurus dengan garis singgungnya, maka ini adalah jarak pusat ke garis singgung. Ternyata jarak ini tadi sama dengan jari-jari lingkaran, sehingga D-nya ini sudah ketemu berapa? Sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu 12. Nah, kita akan mencari yang dimaksud dalam soal dengan menggunakan rumus jarak. Ya, ini adalah rumus jarak. Mutlak dari AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, anak-anak masih ingat bahwa bentuk umum persamaan garis itu adalah AX plus BY sama dengan C, atau AX plus BY ya plus C sama dengan 0, boleh seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu persamaan garis yang ada di soal 3X plus BY sama dengan 12 itu kan seperti ini. Nah, kita buat dulu atau kita ubah menjadi bentuk yang seperti di bawah. Sehingga bentuknya itu langsung saya tulis ya, 3X plus 4Y, yang 12 kita tarik. Jadi tandanya berubah sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa A itu apa? Nah, A itu adalah koefisien dari X 3. Ya, ini sama dengan 3. B, koefisien dari Y. Berapa? 4. Sini juga tulis 4. Nah, sedangkan C, nah C itu adalah yang ini anak-anak. Jadi persamaan garisnya itu harus kita rubah dalam bentuk seperti ini. Jadi ini adalah C-nya, yaitu C-nya adalah min 12. Nah, selanjutnya X1 dan Y1 itu adalah pusat lingkaran. Jadi X1-nya P, Y1-nya adalah Q. Next kita masuk ya ke rumus jarak. Jadi D sama dengan mutlak dari, langsung saya ganti ya. A itu apa? X1 itu apa? Ya, A-nya tadi berapa? 3. X1-nya adalah P. Jadi 3P plus 4Q gitu ya. C-nya adalah min 12 per
Nah, akar dari A-nya berapa tadi? 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini ada tanda mutlak. Nah, oke. D-nya sama dengan 12 ya. Saya pasang 12 sama dengan. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa tadi apa ini? P dan Q ini lebih dari 3. Kalau kita substitusi angka yang setelah dari 3 misalnya 4 gitu ya. Ternyata yang di atas ini bernilai positif ya. Positif. Nah, yang di bawah ya pasti positif ya. 9 ditambah 16 akar dari 25. 5. Positif dibagi positif hasilnya positif. Artinya apa? Artinya di bawah yang di dalam tanda mutlak itu bernilai positif ya. Jadi kita sekarang tinggal menulis tanpa tanda mutlak. Tanda mutlaknya saya hilangkan. Kan sudah ketahuan bahwa di dalam ini bernilai positif ya. Jadi 3P plus 4Q min 12 dibagi 5. Ya, ini tadi ya akar dari 25 adalah 5. Ya, kita lanjutkan dengan mengalihkan silang, perkalian silang. Jadi 60 sama dengan 3P plus 4Q min 12. Nah, 12-nya kita geser ke kiri, jadi 60 ditambah 12, yaitu 72 sama dengan 3P plus 4Q. Ya, sudah selesai. Ini adalah yang dimaksud di soal. Jadi 3P plus 4Q sama dengan berapa? Sama dengan 72. Mana jawabnya? Yang E. Ya, 72 ya. Baik anak-anak, untuk pembahasan UTBK pada video kali ini saya cukupkan untuk 2 soal ya. Untuk selanjutnya saya buatkan lagi video untuk nomor-nomor selanjutnya ya. Apabila video ini memberi manfaat bagi kalian, silahkan di-share ke banyak tempat ya, ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan bunyikan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.